Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Aditya Saputra, bisa dipanggil Adit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi menempatkan musyawarah untuk pendapat dan bertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut saya, bersama saya Aditya Saputra, bisa dipanggil Adit saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi Pancasila, sistem demokrasi yang merupakan musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan persatuan dalam beragama. Betul, Adit. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran Pancasila, berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih mengedepankan suara mayoritas. Demokrasi Pancasila menekankan pada musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk mencapai progres bersama. Yes, salah satu prinsip utama demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam sistem ini, keputusan dibuat melalui diskusi yang melibatkan semua pihak dengan tujuan mencari kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Ini mencerminkan sila kedua dalam Pancasila, manusia yang adil dan beradab. Ya, dalam praktiknya musyawarah mufakat bukan berarti keputusan harus selalu disepakati oleh semua pihak, tetapi lebih pada menekankan upaya untuk mencapai titik tengah atau titik netralnya yang bisa diterima oleh semua pihak. Dengan begitu tidak ada yang merasa ketinggalan atau terpinggirkan. Ya, Mas tadi disebutkan apa sih prinsip dari demokrasi Pancasila ya dalam sosial. Visi-visi demokrasi Pancasila menurut saya ada kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara dan segala keputusan politik harus berdasarkan aspirasi masyarakat. Nggak boleh sepihak itu, jadi harus semua biar kita merasa adil sesuai dengan yang menerima. Seperti Pak Prabowo yang praktek itu rakyat. Betul. Oke, guys. Yang Terus ada pemilihan umum dilakukan secara langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Hal ini menjamin suara rakyat dapat didengarkan. Terus 3, HAM atau hak asasi manusia. Warga negara memiliki hak dan kebebasan yang dijamin oleh hukum, termasuk hak untuk berpendapat dan berserikat. Terakhir ada sistem multipartai. Kebebasan dalam sistem multipartai memberikan rakyat memilih partai yang sesuai idealisme dan harapan, kecuali kalau memang namanya serangan pelajar. Serangan pelajar Ya, betul sekali. Demokrasi Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan bangsa di Indonesia, yaitu adalah negara yang sangat majmuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, organisasi ini dirancang untuk menjaga agar semua golongan bisa hidup berdampingan secara harmonis tanpa mengorbankan nilai kebersamaan. Ini juga terkait dengan sila Pancasila, yaitu perayaan yang berbeda dalam kebijaksanaan dan kebijaksanaan dan perwakilan. Proses pembuatan keputusan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah lebih mengutamakan musyawarah dan mempertimbangkan bersama, bukan hanya keputusan berdasarkan suara mayoritas. Salah satu contoh penerapan demokrasi Pancasila kita bisa lihat dalam sistem perwakilan kita seperti di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Adit, itu implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia itu ada apa sih, dan jelasin di mana ada apa ini. Yang pasti lembaga legislatif, DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tapi ya begitulah, tahu sendiri. Terus lembaga eksekutif, Presiden dan jajaran menteri menjalankan fungsi pemerintahan, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Terus lembaga legislatif, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Nggak boleh ada yang berubah-ubah nih dari Mahkamah Agung kayak kejadian yang berlaku kayak kemarin itu. Salah satu contoh penerapan demokrasi Pancasila
Pancasila bisa kita lihat dalam sistem perwakilan kita seperti di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Para wakil rakyat tidak hanya memperjuangkan kepentingan partainya, tapi juga diharapkan dapat mendengarkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang menarik, demokrasi Pancasila bukan hanya berbicara tentang hak memilih pemimpin, tapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak hal seperti pengambilan keputusan di tingkat desa, proses musyawarah juga menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ya, inilah unggulan dari demokrasi Pancasila tersebut. Dia tidak hanya menekankan hak politik, tapi juga tanggung jawab pada sosial masyarakat. Diajak dan masyarakat diajak untuk berperan aktif ya, tidak hanya saat pemilu dalam setiap kehidupan bangsa dan negara. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memegang peranan penting dalam sistem demokrasi ini. Mereka bukan hanya pemilih, tetapi juga sebagai perantara perubahan yang bisa mendorong terciptanya institusi yang stabil dan membangun. Pemuda harus juga bisa menjaga agar prinsip-prinsip musyawarah itu untuk mencapai mufakat tetap hidup dalam kehidupan demokrasi kita. Untuk peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi Pancasila itu ada tradisi. Mas Adit bisa dijelaskan peran masyarakat dalam memperkuat demokrasi Pancasila mungkin adalah meningkatkan kesadaran. Masyarakat itu perlu memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Pancasila 1 kita harus beribadah sesuai dengan keagamaan sendiri. Betul. Terus berpartisipasi aktif, masyarakat harus berperan aktif dalam proses politik seperti mengikuti pemilu dan menyampaikan aspirasi. Dan di mulanya knowledge sih boleh, cuman jangan terlalu parah. Iya, jangan gaul. Pokoknya jangan cuek banget sama politik. Sedikit aja. Sedikit kita tadi. Terus ada menunjukkan toleransi. Masyarakat harus menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak setiap orang. Ini banyak banget nih. Cina, Indo. Tapi Cina yang lain kan tidak ada yang sipil. Terus Jawa apa? Itu Jawa itu biar itu nggak boleh tuh itu pojok rasis rasis tidak boleh. Sederhana tapi Prabowo suka. Terus ada membangun persatuan. Masyarakat harus bersatu padu dalam saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kalau sendiri-sendiri nggak bakal bisa. Iya, nggak bakal bisa. Kita lanjut ke berikutnya. Selain itu kita juga harus memahami bahwa demokrasi ini menuntut toleransi dan saling pengertian ya. Di Indonesia yang sangat plural. Penting bagi kita ini untuk terus berusaha menjaga kesatuan dan saling menghargai perbedaan yang ada, baik di tingkat pribadi, masyarakat maupun dalam proses pengambilan keputusan negara. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama menjaga dan mengembangkan demokrasi yang sudah kita terapkan. Sistem ini sudah terbukti mampu menjadi fondasi kuat bagi Indonesia yang beragam, dan tugas kita semua mampu mengelola dengan bijak. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Yang pertama yaitu ada bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga relevansi demokrasi di Indonesia. Jadi apa sih? Mungkin sebagai mahasiswa kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjaga relevansi demokrasi di Indonesia. Berikut menurut saya beberapa cara kita bisa mengimplementasikan nilai Pancasila. Yang pertama, membangun yang Esa, membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sama menghargai kebebasan beragama. Setelah kedua, kemanusiaan yang adil dan beragam, menghargai hak asasi manusia. Sebagai mahasiswa kita dapat terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
terus menghindari diskriminasi, membangun masyarakat yang inklusif di kampus dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengutamakan kepentingan bersama dalam kehidupan, kita dapat mengedepankan semangat gotong royong dan kebersamaan dengan turut serta dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa berpartisipasi dalam demokrasi, menghindari proses musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan sosial, melakukan aksi nyata untuk kesejahteraan bersama. Jadi kira-kira begitu. Ya, untuk jadi penting lah ya untuk mengimplementasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya inovasi itu termasuk pengembangan demokrasi ya, pengembangan demokrasi Pancasila juga pengembangan dari inovasi itu. Untuk pertanyaannya adalah apa saja inovasi dan pengembangan dalam demokrasi Pancasila? Inovasi dan pengembangan demokrasi Pancasila itu ada satu, pengembangan sistem politik, penerapan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintahan. Dua, pendidikan politik, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan demokrasi Pancasila melalui pendidikan. Terus ketiga, ada penguatan kelembagaan, memperkuat lembaga negara dan masyarakat sipil agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Oke, ya berikutlah dari pertanyaan dari saya ya untuk inovasi dan pengembangan. Ya selanjutnya simpulan boleh. Jadi baik, jadi kesimpulannya itu demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi negara Republik Indonesia yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan harmonis, berprinsip sebagai kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila harus kita implementasikan dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami teori-teorinya, tapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita harus memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, itu aja dari saya, Andika Saputra, Fakultas Informatika Angkatan 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Final terus.